diri, nama saya Rode Mareta, NPM 18131031. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Nurdin MSI dan Ibu Rahmawati SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya bahas tentang apa sih hubungan antara sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara sumber daya dan pertumbuhan ekonomi yaitu, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sumber daya. Sumber daya merupakan sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya merupakan komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Selanjutnya, apa itu konsep pertumbuhan ekonomi? Konsep pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Di sini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu output totalnya atau yang biasa kita kenal dengan GDP, dan sisi jumlah penduduk. Jadi, proses kenaikan output per kapita harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap haruslah bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk. Dengan kata lain, teori tersebut harus mencangkup teori mengenai pertumbuhan GDP total dan teori mengenai pertumbuhan jumlah penduduk. Berikut selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua, faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama yaitu sumber alam atau sumber daya alam. Menurut Lewis, sumber daya alam merupakan nilai suatu sumber alam tergantung pada kegunaannya, dan kegunaannya senantiasa berubah sepanjang waktu karena perubahan dalam teknik dan penemuan baru. Lalu faktor yang kedua yaitu akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi secara fisik dapat memproduksi apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu. Maka hal ini akumulasi modal atau pembentukan modal terjadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurse, bahwa makna dari pembentukan modal ialah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatan, tetapi menggerakkan sebagai bagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, lalu mesin dan lain hal. Dalam hal ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Selanjutnya, faktor ekonomi yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Faktor yang keempat, kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor yang paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaruan atau hasil dari teknik penelitian baru. Faktor yang kelima yaitu pembagian kerja dan skala produksi. Adam Smith dalam bukunya menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja ini menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Selanjutnya, yang faktor non-ekonomi pun dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial dan budaya juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa ke arah penalaran dan skeptisme. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, dan struktur dari nilai-nilai sosial bangsa. Lalu yang kedua, terdapat faktor manusia terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka menghasilkan suatu produk. Yang ketiga yaitu faktor politik dan administratif. Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat pembangunan ekonomi di negara.
birokrasi yang efisien, yang kuat, efektif, dan tidak dikorup dengan sedemikian amat penting bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa. Jadi kesimpulannya di dalam materi ini yaitu hubungan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi akan baik jika ada proses berkelanjutan pembangunan ekonomi dengan cara penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Peran investasi sumber daya manusia dan juga sumber daya alam turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek. Sekian penjelasan dari saya tentang hubungan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf dan kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.